Sejak Morgan mewarisi warisan dari Candrawiwangsa, godaan di sekitarnya secara bertahap menjadi semakin banyak. Entah itu wanita seksi seperti Chana, atau mahasiswa cantik seperti Helen dan Diane. Begitu Morgan mau menanggapi mereka, wanita-wanita tersebut pasti tak akan segan-segan untuk segera menyewa kamar hotel, menanggalkan pakaian, dan menyerahkan diri mereka kepada Morgan. Namun Morgan tidak pernah melakukan hal itu. Dia tidak pernah berniat untuk menanggapi wanita-wanita itu meskipun ada kalanya dia tergoda. Dia pikir dia harus menemukan wanita yang benar-benar mencintainya, bukan wanita yang mencintai uangnya. Jika sampal Morgan tergoda rayuan dan akhirnya benar-benar melakukan sesuatu pada wanita-wanita itu, dia mungkin tidak akan bisa menyingkirkan mereka sama sekali. Selain itu, Morgan tidak pernah ingin melakukan hal itu dengan wanita lain karena Leona. Meskipun Leona tidak mau mengakui bahwa Morgan adalah tunangannya, Morgan selalu ingin menjaga Leona. Sejak dia berjanji untuk menikahi Leona, dia harus bertanggung jawab atas wanita itu. Jadi dia tidak ingin melakukan hal yang tidak pantas dengan wanita lain. Akan tetapi, apa yang dikatakan Isabella barusan benar-benar mengusik harga diri Morgan. Dia harus mempertahankan martabatnya sebagai pria dan menunjukkan pada Isabella bahwa dia adalah pria yang normal. Untuk apa pria punya uang banyak jika tidak bisa hidup secara normal dan bahagia? Sebenarnya, Morgan sangat tergoda dengan penampilan Isabella. Tentu saja dia tidak akan rugi sama sekali jika bisa tidur dengan wanita seperti itu. Hanya saja Morgan harus mengendalikan keinginan dalam hatinya. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari wanita lain, meskipun wanita itu sendiri yang menawarkan diri padanya. Namun apa yang dikatakan Isabella kepada Morgan barusan benar-benar memicu kemarahan dan nafsunya. Saat ini Isabella menawarkan diri untuk berhubungan badan dengan Morgan padahal dia tidak tahu siapa Morgan sebenarnya. Morgan pun tidak perlu bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada mereka, dan bahkan bisa mendapatkan uang tunai 200 juta jika dia mau melakukannya. Apa yang akan Morgan lakukan dengan Isabella itu tidak akan berdampak buruk sama sekali. Itu sebabnya Morgan akhirnya berubah pikiran dan mau menerima tawaran Isabella. Morgan melakukan itu untuk memenuhi hasratnya pada tubuh Isabella, dan Isabella melakukan itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka berdua hanya ingin mengambil apa yang mereka butuhkan. Morgan merasa dia tidak akan rugi karena Isabella mengatakan bahwa mereka tidak akan saling mengganggu setelah mereka selesai mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ketika Isabella merasa sedang digendong oleh Morgan, sedikit ketegangan melintas di matanya yang indah. Namun itu hanya sebentar. Matanya dengan cepat menunjukkan tatapan tegas. Karena dia tahu bahwa hanya dengan hamil sekarang maka dia bisa menyelesaikan semua masalahnya. Beberapa detik kemudian, Morgan melemparkan Isabella ke tempat tidur besar di kamar tidurnya, lalu mengulurkan tangan, dan mulai melepas pakaiannya. Isabella berbaring di tempat tidur dengan jantung berdebar kencang. Dia tidak pernah berhubungan dekat dengan lawan jenis sejak dia masih kecil. Jadi dia merasa sangat gugup sekarang. Morgan yang melihat ekspresi gugup di wajah Isabella, merasa ragu-ragu sejenak. Kemudian dia berkata dengan pelan, "Jika kamu mau berubah pikiran, sekarang belum terlambat. Kamu masihlah punya waktu sebelum kamu menyesalinya." "Ah, aku," sahut Isabella dengan gugup. Setelah ragu-ragu sejenak, dia kembali berkata dengan suara pelan, "Tidak. Aku tidak akan berubah pikiran. Dan aku tidak akan pernah menyesalinya." Petik 2. Begitu mendengar kata-kata Isabella, Morgan langsung menundukkan kepala untuk mencium bibir Isabella yang menawan dengan lembut tanpa banyak bicara. Ketika Isabella melihat bahwa Morgan hendak mencium dirinya, dia langsung memalingkan wajah dan menolak. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh menciumku," kata gadis itu. "Kak Bella, bagaimana mungkin kita tidak berciuman jika kita akan melakukan hal seperti itu?" Morgan terdiam sejenak, kemudian kembali berusaha mencium bibir kecil Isabella. Terlepas dari penolakan gadis itu, ekspresi wajah Isabella sangat panik. Dia berusaha mengelak ke kanan dan ke kiri sambil sesekali mengeluarkan suara rengekan. Namun setelah menghindar beberapa kali, Morgan akhirnya menemukan kesempatan untuk mencium langsung mulut seksi Isabella.
Isabella yang terkejut langsung menatap Morgan dalam sekejap sambil membelalakan matanya. Ini adalah ciuman pertama bagi Isabella dan juga Morgan. Karena ciuman Morgan sebelumnya dengan Helen dilakukan secara paksa. Jadi dia tidak menganggap itu adalah sebuah ciuman. Isabella dan Morgan sama-sama tercengang. Mereka berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah bibir mereka saling bersentuhan. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu mencoba menggunakan lidahnya untuk menyentuh gigi putih Isabella. Dan kemudian setelah gigi Isabella terbuka, mereka saling melumat. Sesaat kemudian, Morgan mulai merasa semakin H. Dia mengulurkan tangan, lalu menyentuh punggung putih Isabella. Morgan ingin melepas bra Isabella. Begitu merasakan suhu telapak tangan Morgan menyentuh kulit punggungnya, Isabella tidak bisa menahan tubuhnya yang sedikit gemetar. Gadis itu kemudian menggerakkan bibirnya, tanpa berusaha menghentikan Morgan. Dia memang ingin segera melakukannya sekarang untuk menghindari desakan orang tua yang memintanya menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Namun, karena ini adalah pengalaman pertama bagi Morgan, ada banyak hal yang dia belum tahu. Salah satunya adalah cara membuka pengait bra milik Isabella. Setelah beberapa saat lamanya Morgan mencoba membuka pengait tersebut, ternyata masih belum bisa juga. Pemuda itu pun mulai merasa sedikit panik, dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Sial, kenapa tidak bisa dibuka di saat kritis seperti ini? Kutuk Morgan dalam hati. Morgan, ada apa denganmu? Tanya Isabella yang mulai tampak bingung ketika melihat Morgan berkeringat. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, jawab Morgan dengan yang sedikit gemetar. Dia tidak berani memberitahu Isabella bahwa dia tidak bisa membuka pengait branya. Terlalu memalukan baginya jika dia harus berterus terang kepada gadis itu. Jika kamu baik-baik saja, kenapa kamu berkeringat seperti itu? Tanya Isabella dengan kening berkerut serta napas yang sedikit terengah menahan hasrat dalam dirinya. Morgan tidak menjawab. Dia hanya menatap punggung Isabella dengan tatapan bingung karena tidak menemukan pengait bra gadis itu. Sebenarnya, Morgan telah berfantasi berkali-kali bahwa dia ingin menyewa kamar di hotel dengan seorang wanita suatu hari nanti. Akan tetapi pada saat ini, saat seorang gadis cantik, seksi, dan menawan berada di depan matanya, dia bahkan tidak bisa melepas bra wanita itu. Morgan tentu saja merasa cemas di dalam hatinya. Namun, semakin dia cemas, semakin dia tidak dapat menemukan pengail bra tersebut. Apakah pengaitnya ada di depan? Tanya Morgan dalam hati. Morgan terlihat ragu-ragu selama beberapa saat. Kemudian dia memandang puncak kembar Isabella yang menjulang, dan mulai mencari pengait bra di bagian depan. Namun, ternyata dia tidak bisa menemukan pengait itu juga. Hal itu membuat Morgan bertambah senewan. Morgan, apa kamu lelah? Tanya Isabella tiba-tiba seraya. Memandang Morgan dengan tatapan bingung. Tidak. Lelah kenapa? Kita kan belum melakukan apapun. Jawab Morgan dengan pelan. Lalu terus berkonsentrasi mencari pengait bra Isabella. Kamu pasti lelah. Kita bahkan belum melakukan apa-apa. Tetapi kamu sudah berkeringat. Atau jangan-jangan ada yang salah dengan tubuhmu? Tanya Isabella dengan ekspresi bingung. Tidak ada yang salah dengan tubuhku, tegas Morgan dengan mata memerah. Lalu kenapa kamu berkeringat? Tanya Isabella dengan kening berkerut. Mungkin ruangannya terlalu panas. Tukas Morgan yang terlihat enggan menjawab pertanyaan Isabella. Atau kamu mau kita istirahat dulu? Tanya Isabella dengan lembut setelah menangkap kegugupan yang dirasakan oleh Morgan. Tidak perlu, jawab Morgan cepat. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Tanya Morgan kemudian. Dia tidak mau menghabiskan banyak waktu dengan Isabella hanya untuk mencari pengait bra. Ya, tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan? Isabella kembali mengerulkan kedua pangkal alisnya. Sedikit bingung sekaligus mendengar pertanyaan Morgan. Di mana pengait bramu? Bagaimana cara membukanya? Tanya Morgan dengan sedikit rasa malu. Isabella tidak bisa menahan tawa saat mendengar pertanyaan Morgan tersebut. Jadi kamu dari tadi sibuk mencari pengait braku, dan bingung bagaimana tidak bisa membukanya. Petik 2. Ya. Bagaimana cara membuka bramu? Balas Morgan dengan muka memerah karena menahan malu. Pengait braku ada di samping, jawab Isabella dengan suara tenang seraya tersenyum. Sial.
Siapa yang mendesain bra ini? Bagaimana bisa orang itu meletakkan pengait di samping umpat Morgan dalam hati, lalu mengulurkan tangan, dan meraih sisi samping bra Isabella? Morgan, apa kamu masih perjaka? Apakah ini yang pertama kalinya untukmu? Tanya Isabella tanpa malu-malu. Aku, tentu saja tidak. Sangkal Morgan cepat. Dia takut Isabella akan menertawakan dirinya jika tahu bahwa dia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Lalu kenapa kamu bahkan tidak bisa menemukan pengait braku? Lanjut Isabella sambil memandang Morgan, dan menahan senyumnya. Morgan tidak ingin menjawab pertanyaan Isabella. Dia memilih untuk meraih pengait, dan mencoba membuka bra gadis itu. Namun, di saat yang bersamaan, tiba-tiba ponsel Morgan yang ada di saku celananya berdering. Morgan dan Isabella seketika kaget. Ekspresi mereka menunjukkan sedikit kekesalan karena merasa terganggu. Setelah mendengar dering ponselnya, Morgan memilih untuk mengabaikan panggilan telepon itu, dan terus mencoba melepas bra Isabella. Isabella ragu-ragu dan berkata dengan pelan pada Morgan, "Morgan, ponselmu berdering." Petik 2. Biarkan saja. Jangan khawatirkan itu. Jawab Morgan dengan cepat dan tanpa ekspresi. Pasti ada hal yang mendesak jika ada seseorang meneleponmu selarut ini. Sebaiknya jawab dan tanyakan apa keperluan orang itu. Kita berdua masih punya waktu 1 malam. Jangan khawatir. Tutur Isabella dengan suara lembut sambil tersenyum ke arah Morgan. Umpat Morgan dalam hati seraya menarik napas dalam-dalam, lalu mendengus kesal sebelum mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Begitu Morgan membuka layar ponselnya, seketika dia mengernyit. Pemuda itu terkejut saat melihat nama penelepon di layar ponselnya yang tak lain adalah tunangannya, Leona. Tidak biasanya wanita itu menelpon Morgan selarut ini. "Ada apa? Kenapa kamu meneleponku selarut ini?" Tanya Morgan begitu telepon tersambung. "Morgan, datanglah ke perusahaanku besok pagi jam 10. Jangan lupa bawa KTP dan kartu keluarga. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita besok pagi," kata Leona dengan suara yang terdengar lelah. "Datang ke perusahaanmu. Tapi aku akan mengirimimu alamat perusahaanku nanti. Jangan terlambat. Kamu harus datang tepat jam 10 pagi. Sela Leona sebelum Morgan sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu jika pemuda itu tidak tahu di mana lokasi perusahaannya. "Oh, baiklah. Aku mengerti," balas Morgan seraya mengangguk. "Oke. Kalau begitu sampai jumpa besok," pungkas Leona, dan langsung menutup telepon. Setelah Morgan melihat telepon ditutup, dia perlahan meletakkan ponselnya, lalu menoleh ke arah Isabella. Di saat yang sama, tiba-tiba Morgan merasakan penyesalan di hatinya. Meskipun dia dan Leona hanyalah pasangan palsu, tetapi Leona tidak pernah melakukan kesalahan padanya. Sedangkan saat ini, dia berbaring di tempat tidur dengan seorang wanita dan akan melakukan hal kotor. Ini sama saja dia mengkhianati Leona. Morgan tidak bisa membayangkan jika situasinya berkebalikan, bukan dia yang berbaring dengan wanita lain, melainkan Leona bersama pria lain di tempat tidur. Morgan pasti tidak bisa menerimanya. Bahkan saat dia melihat seseorang menyatakan cintanya pada Leona saja, Morgan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Apalagi Leona akan berbaring dengan seorang pria di tempat tidurnya. Tidak, memikirkannya saja Morgan merasa kesal. Rasa bersalah seketika muncul di hati Morgan. "Siapa yang meneleponmu?" tanya dengan pelan saat dia melihat ekspresi Morgan menyadari ada yang salah dengan pemuda itu. "Kak Bella, maafkan aku. Sepertinya aku tidak bisa membantumu kali ini," tutur Morgan seraya meraih pakaiannya. "Kenapa? Bukankah kita baru saja membuat kesepakatan?" tanya Isabella seraya bangkit dari posisi tidur, dan langsung duduk. Ekspresi wajahnya terlihat sangat gusar begitu mendengar kata-kata Morgan yang tiba-tiba berubah pikiran. "Sebenarnya, aku punya tunangan, dan aku akan mendaftarkan pernikahan dengannya besok pagi. Aku merasa bersalah padanya saat kita melakukan ini. Jadi aku tidak bisa membantumu. Maafkan aku, Kak Bella," papar Morgan sambil mengenakan pakaiannya kembali.
Kamu sudah punya tunangan. Isabella menatap Morgan dengan ekspresi terkejut. Dia pikir seorang pecundang yang miskin seperti Morgan seharusnya tidak punya pacar. Dia tidak menyangka ternyata Morgan bahkan punya tunangan dan akan mendaftarkan pernikahannya besok. Ya, aku sudah punya tunangan, Kak. Aku minta maaf. Jawab Morgan dengan pelan. Isabella memandang Morgan di depannya. Ragu-ragu selama beberapa saat. Dan kemudian berkata dengan pelan. Bukan kamu yang seharusnya meminta maaf. Tapi aku. Aku tidak tahu kalau kamu sudah punya tunangan. Seandainya aku tahu, aku tidak akan pernah memintamu membantuku melakukan hal semacam ini. Kak Bella. Sebenarnya aku juga sedikit gegabah tadi. Menurutku, jika kamu ingin menghindari desakan dari orang tua untuk menikah, kamu seharusnya mencari seseorang yang benar-benar kamu sukai. Dan bukan dengan cara yang buruk seperti ini, kata Morgan dengan ekspresi yang sangat serius. Kamu tidak tahu situasiku sebenarnya. Aku juga ingin menemukan pria yang sangat aku sukai. Tapi aku tidak bisa. Aku belum menemukannya. Ucap Isabella seraya tersenyum getir. Baiklah. Jika tidak ada hal lain lagi, kamu bisa pergi sekarang. Mungkin ini memang takdirku. Aku pasti akan tetap menikah cepat atau lambat. Pria yang diperkenalkan ibuku padaku kali ini sepertinya baik-baik saja. Jadi aku akan menerima takdirku. Lanjutnya dengan nada tenang. Morgan tertegun. Meskipun Isabella berkata demikian, Morgan dapat merasakan bahwa Isabella sangat enggan. Kak Bella, jika kamu punya pacar sekarang, apakah orang tuamu akan berhenti mendesakmu untuk menikah? Tanya Morgan dengan lembut. Tergantung. Jika mereka menyukainya, mereka tidak akan memaksaku untuk menikah dengan orang lain. Jika mereka tidak menyukainya, maka Isabella terdiam sejenak dan kembali berkata perlahan. Jika mereka tidak menyukainya dan aku bersikeras untuk menikahinya, kurasa orang tuaku akan menyetujuinya juga pada akhirnya. Petik 2. Oh, begitu, Morgan mengangguk sambil berpikir. Sebenarnya, alasan kenapa orang tuaku sangat ingin aku menikah hanyalah untuk mendapatkan cucu. Mereka takut aku akan melajang seumur hidupku. Jadi mereka mendesakku menikah meskipun dengan orang yang udah kusukai sama sekali. Kata Isabella perlahan. Kak Bella, sepertinya aku punya solusi untuk masalahmu. Sekarang ini, tidak hanya untuk membuatmu punya anak, tetapi juga untuk membuat orang tuamu tidak lagi mendesakmu untuk menikah, tukas Morgan sambil menatap Isabella. Benarkah? Apa solusimu? Apa yang harus kulakukan? Tanya Isabella antusias. Aku akan berpura-pura menjadi pacarmu. Dalam hal ini, kamu bisa bersikeras untuk bersamaku. Bahkan jika mereka berpikir aku miskin, mereka tidak bisa memaksamu menikahi orang lain karena kamu sangat mencintaiku. Kemudian ketika kamu menemukan orang yang kamu sukai, kamu bisa mengatakan kita sudah putus karena kamu menemukan orang lain. Papar Morgan sambil tersenyum pada Isabella. Aku rasa itu cukup masuk akal. Kenapa solusi itu tidak terpikir olehku sebelumnya ya? Sahut Isabella sambil tersenyum lega ke arah Morgan. Sebelumnya dia hanya berpikir tentang bagaimana cara agar dia tidak perlu menikah. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa menemukan pacar palsu untuk menenangkan orang tuanya sementara waktu. Jika orang tuanya tahu bahwa dia sudah punya pacar, bahkan jika mereka tidak menyukai pacarnya itu sekalipun, mereka tidak akan terus meminta Isabella untuk menikah dengan orang lain. Morgan, itu ide yang bagus. Kapan kamu punya waktu, aku akan membawamu menemui orang tuaku dan mengatakan bahwa kamu adalah pacarku, tukas Isabella dengan ekspresi gembira. Ya, aku akan memberitahumu nanti saat aku senggang, jawab Morgan seraya mengangguk pelan. Terima kasih banyak, Morgan. Kamu bisa ambil uang ini, kata Isabella seraya mengambil uang tunai di atas meja. Lalu menyerahkan uang tersebut kepada Morgan sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya memecahkan masalah besar. Kak Bella, aku sudah mencium dan menyentuh tubuhmu tadi. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kita berdua bisa anggap impas. Jadi ambil kembali uangnya, ucap Morgan dengan lembut. Uang sebanyak 200 juta itu sama sekali tidak ada artinya bagi Morgan. Tetapi tentu bukan jumlah yang kecil bagi Isabella. Jadi pemuda itu tidak berniat mengambilnya sama sekali.
Seketika wajah Isabella yang cantik itu merona. Dia merasa sangat malu saat mengingat apa yang baru saja dia lakukan di ranjang bersama Morgan. Baiklah, Kak Bella. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Pamit. Morgan seraya tersenyum menatap ke arah Isabella. Lalu berbalik, dan berjalan keluar villa. Isabella berdiri terpaku menatap punggung Morgan. Jejak keraguan tiba-tiba melintas di matanya. Saat dia menyadari bahwa Morgan tampaknya sama sekali bukan pecundang yang miskin. Dia sama sekali tidak tertarik dengan uang yang ditawarkan padanya. Setelah meninggalkan villa, Morgan menghentikan taksi dan pulang. Morgan berbaring sendirian di ranjang kayu keras di tempat tinggalnya. Mengingat tubuh molek Isabella, dia sepertinya sedikit merasa kesal dalam hatinya. Jika bukan karena panggilan telepon Leona, Morgan tentu masih berbaring di ranjang besar yang nyaman di rumah Isabella, dan berpelukan dengan tubuh mulus gadis itu. Kenapa aku masih memikirkan hal seperti itu? Lupakan saja. Aku harus mendaftarkan pernikahan dengan Leona besok pagi. Pikir Morgan seraya menghela napas pelan. Lalu memejamkan matanya, dan tertidur pulas. Keesokan harinya, Morgan membawa KIP dan KK ke alamat yang dikirim Leona tadi malam. Perusahaan Leona adalah perusahaan kosmetik dengan jumlah karyawan sekitar 50 atau 60 orang. Tidak terlalu kecil juga untuk ukuran sebuah perusahaan. Setelah memasuki kantor perusahaan tersebut, Morgan melihat dekorasi ruangan di dalamnya juga sangat bagus. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Sapa seorang gadis yang bertugas di meja depan dengan suara lembut serta sikap yang sopan kepada Morgan. Saya ingin bertemu dengan Leona. Jawab Morgan dengan tenang. Oh, Bu Leona sedang ada rapat sekarang. Silakan menunggu di ruang tunggu sebelah sana, kata resepsionis seraya menggerakkan tangan, dan menunjuk ke arah ruang tunggu yang dimaksud. Oke, terima kasih. Morgan mengangguk, lalu berjalan ke arah ruang tunggu. Resepsionis cantik tadi kemudian menuangkan segelas air untuk Morgan dengan sangat antusias. Morgan duduk di kursi ruang tunggu sambil mengamati lingkungan di sekitar kantor perusahaan milik Leona. Sesaat kemudian, Morgan mengarahkan fokusnya pada lokasi ruang rapat perusahaan. Ruang rapat tersebut dibatasi oleh dinding kaca yang kedap suara, sehingga Morgan bisa melihat Leona di dalam ruangan, tetapi tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan Leona. Raut wajah Leona tampak sedikit kesal. Saat ini dia sedang berdebat dengan seorang pria parubaya berkacamata. Ada apa dengan Leona? Gumam Morgan dalam hati. Morgan tertegun sejenak. Saat tiba-tiba dia mendengar suara yang sudah sangat akrab di telinganya. Morgan lalu memutar kepala ke samping dan menyadari bahwa orang yang berbicara dengannya tidak lain adalah sepupu Leona, Monica. Mau apa kamu datang ke sini? Tanya Monica seraya berjalan ke arah Morgan dengan ekspresi bingung. Ini adalah perusahaan tunanganku. Aku bisa datang kapanpun aku mau tanpa perlu alasan, kan? Jawab Morgan dengan santai. Seketika Monica melotot ke arah Morgan begitu mendengar ucapan pemuda itu. Kamu, dasar tidak tahu malu. Kamu dan Kak Leona bukanlah pasangan asli. Jangan terlalu yakin dengan menyebut dirimu sebagai tunangan Kak Leona. Apa kamu tahu apa yang terjadi di sana? Tanya Morgan sambil menunjuk ke ruang rapat tanpa ragu-ragu. Kamu masih berani bertanya, apa yang terjadi di sini adalah karena kamu. Jawab Monica dengan tatapan kesal karena Morgan sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Karena aku. Morgan tertegun dan tampak bingung.